Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda ini bersembunyi di dalam gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman, Yordania, untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Cerita tentang Ashabul Kahfi ini berawal dari sebuah negeri bernama Ephasus yang dipimpin oleh raja kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dicyanus. Ia tak segan-segan membunuh siapa saja yang menolak untuk menyembah berhala. Mengutip dari buku yang berjudul Kisah-Kisah dalam Surah Al-Kahf karya Angga Mulyana, suatu ketika Raja Dicyanus mendengar ada beberapa pemuda yang menolak menyembah berhala. Ketika ditanya, alasan pemuda-pemuda ini menolak menyembah berhala adalah karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama 7 pemuda Ashabul Kahfi tersebut adalah Maxalmena, Martinus, Castunus, Pyrrhunus, Danimus, Yathbunus, dan Tamlika. Mereka sampai ditawarkan berbagai kenikmatan oleh raja, namun pemuda ini tetap menolak dan tetap pada pendirian mereka. Sampai pada akhirnya pemuda-pemuda ini sepakat untuk pergi meninggalkan kota mereka dan bersembunyi di sebuah gua. Di gua tersebut, para pemuda bisa dengan bebas beribadah kepada Allah dan selalu berdoa untuk memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dicyanus. Keteguhan hati para pemuda ini juga dituangkan di dalam Al-Quran. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 14. Akhirnya Allah menutup pendengaran dan penglihatan pemuda itu sehingga mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diperkirakan mereka tertidur di dalam gua selama 39 tahun dan dijaga oleh anjing mereka yang bernama Qitmir. Kisah ini pun diceritakan dalam surah Al-Kahf ayat 10 sampai ayat 11. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10-11. Waktu terus berjalan sampai akhirnya negeri Ephasus sudah beberapa kali berganti raja dan Raja Dicyanus telah tiada. Allah pun membangunkan para pemuda sebagaimana yang tertulis dalam Surah Al-Kahf ayat 12. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 12. Ketika para pemuda terbangun, salah seorang di antara mereka bertanya, berapa lama kita tidur di sini? Mungkin kita hanya tidur sehari atau setengah hari, jawab pemuda yang lain. Tidak, Allah yang lebih tahu berapa lama kita tidur di sini. Begini saja, sebaiknya salah satu di antara kita keluar dari gua untuk membeli makanan dan memastikan bagaimana keadaan kota saat ini, ujar salah satu seorang pemuda. Akhirnya pemuda yang bernama Tamlika pergi ke kota. Dia berjalan dengan sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan oleh prajurit Raja Dicyanus. Namun ia merasa heran karena melihat banyak orang yang sudah beriman. Keadaan kota pun sudah sangat berubah. Kemudian ia bertanya kepada salah satu penduduk yang ia temui untuk memastikan nama kota tersebut. Penduduk pun menjawab kota itu adalah kota Ephasus. Subhanallah, itulah kisah para Ashabul Kahf yang ditidurkan oleh Allah selama ratusan tahun. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari kisah para Ashabul Kahfi ini dengan selalu percaya atas pertolongan Tuhan, dan semoga yang like video ini masuk surga.